Kasus pembunuhan berantai dengan tersangka Wawon CS masih dalam pengembangan. Polisi masih terus menggali fakta baru di balik pembunuhan berantai ini, termasuk mencari korban lainnya. Salah satu korban selamat adalah SS, yang tak lain adalah anak dari korban Ail Maimunah atau anak tiri Wawon. SS selamat dari bencana pembunuhan Wawon CS lantaran menolak untuk ikut ke Bekasi. Katanya kalau saya bilang saya lagi di Sembayung, saya bakalan celaka. Makanya saya bilang saya di Bandung. Selama tinggal sama Wawon, ada gelagat yang buruk yang dilihat sama Sarah? Tak ada yang menyangka kalau Wawon tega berbuat bengis. Termasuk Iis Suryati, istri keempat Wawon yang tak habis pikir atas perilaku suaminya. Bahkan ia tidak tahu kalau selama ini sang suami bekerja sebagai dukun sekaligus seorang pembunuh. Nggak tahu ada itu apa di situ ada jenazah. Ya kalau tahu mah mungkin saya juga nggak mau. Ya kerjanya katanya di pabrik beras, Pak. Tapi ada gelagat mencurigakan, jadi bisa di rumah sering menyendiri, sering gitu nggak? Dia ingin menutupi jejak-jejak penipuannya. Nah, artinya apa namanya? Secara umum orang kalau sudah dalam posisi terdesak, biasanya hanya akan 3 reaksi yang dia lakukan. Dia kabur, dia kemudian diam, dia kemudian melawan. Nah, bisa jadi Wawon dalam hal ini melihat kondisinya dalam situasi darurat karena semua korban-korbannya sudah mulai menagih. Yang dia lakukan adalah dia mengambil posisi untuk melakukan tindakan agresif. Mengaku mampu menggandakan uang, sang dukun palsu ini berhasil mengelabui para TKW yang masih berada di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang ditemukan polisi mencapai 1 miliar rupiah. Terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar aja. Seolah-olah bisa mungkin menitapkan dananya, kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, bisa menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan nyawa. Motif bisa menggandakan uang dibungkus praktik klinik cukup umum di Indonesia. Ironinya masih banyak masyarakat yang percaya akan hal tersebut. Praktek iming-iming kehidupan yang lebih baik dengan cara yang cepat dan mudah ini memang menjadi satu mantra yang selalu berhasil memperdaya semua kalangan, baik itu kalangan atas, kalangan menengah, orang yang latar belakang pendidikannya A, B, C, D, E, semuanya berpeluang untuk terperangkap pada mantra kemudahan hidup dengan cara yang mudah. Karena data negara misalnya OJK dari 10 tahun terakhir saja ada lebih dari 114 triliun uang rakyat yang hilang, uang masyarakat loh. Bukan uang negara, bukan uang institusi, yang hilang karena iming-iming investasi bodong. Hasil penyidikan sementara polisi, setidaknya ada 11 TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS. 2 TKW yakni Aslem dan Hana yang merupakan korban Wawon CS bersyukur karena berhalangan bertemu Dede, salah satu tersangka pembunuhan berantai ini pada Desember lalu. Saya terima kasih banyak sama Bapak Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihannya, semoga ya jangan ada terjadi terulang lagi yang kuat lagi. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Sahabat saya, beserta Epi masih cari keberadaannya, saya yang belum tahu di mana mereka berada sekarang. Para korban tergoda dengan iming-iming kekayaan yang ditawarkan oleh para tersangka. Kasus pembunuhan berantai dengan dalih bisa menggandakan uang masih kerap terjadi di Indonesia. Tubagus Yusuf Maulana atau Dukun Asep dikenal sebagai dukun yang mampu menggandakan uang. Asep membunuh 8 kliennya melalui upacara ritual dan memberikan minuman beracun. Dukun Asep kemudian divonis mati oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada 10 Maret 2008 dan di tahun yang sama ia dieksekusi mati.
Dimas Kanjeng, laki-laki pemilik padepokan di Kecamatan Gading, Probolinggo ini mengklaim bisa menggandakan uang hingga 1000 kali dari jumlah yang disetorkan. Dimas Kanjeng dituding menipu dan merencanakan pembunuhan 2 anak buahnya, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Mereka dibunuh karena Dimas khawatir keduanya akan membocorkan dugaan praktik penipuan penggandaan uang. Dimas divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan dan 2 tahun penjara dalam kasus tipu gelap. Iswanto alias Dukun Ies, dukun pengganda uang asal desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keempat korbannya tewas setelah minum air yang sudah dicampur racun apotas mengandung sianida. Air tersebut konon sebagai syarat agar uang para korban tidak habis dibelanjakan atau berlipat ganda. Terbukti menghilangkan nyawa hingga 9 orang, Wawon CS masuk dalam daftar pembunuhan berantai di Indonesia. Sejumlah kasus pembunuhan berantai yang pernah menghebohkan Indonesia di antaranya Ahmad Sudraji atau juga dikenal dengan Dukun AS, pelaku pembunuhan terhadap 42 orang perempuan yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 1986 hingga 1994. AS mengaku membunuh karena akan menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Pada 1998, ia divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbukti bersalah. Namun baru dieksekusi di tahun 2008. Baikuni alias Babe, pelaku pembunuhan berantai tersebut mengeksekusi 14 korbannya pada tahun 2000 hingga 2008. Sebagian korbannya disodomi lalu dibunuh, 4 diantaranya dimutilasi dengan alasan untuk memudahkan membuang jenazah. Babe divonis penjara seumur hidup pada 6 Oktober 2010. Mahkamah Agung kemudian menguatkan hukuman mati kepada Babe usai jaksa mengajukan banding. Ferry Idam Heriansyah atau yang akrab dipanggil Rian Jombang. Ia menjadi tersangka atas pembunuhan mutilasi 11 orang korbannya di Jombang dan Jakarta. Motif yang dilakukan Rian terjadi karena adanya rasa cemburu dan permasalahan ekonomi. Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Masyarakat perlu hati-hati dengan janji-janji mendapatkan kekayaan, kesuksesan dengan cara yang cepat dan mudah. Mau kaya, mau menggandakan duit, hati-hati. Upayakan untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang baru kita kenal agar terhindar dari praktik-praktik penipuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak hanya rugi secara materi, bahkan besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Waspadalah dan tetap berpikir logis karena tidak ada cara kaya dengan magis. Jangan pernah menyadarkan kepercayaan pada harapan yang tak masuk akal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.